Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elnora Saryamat, NIM 18030300057. Semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat krisis. Krisis yang maksud di sini yaitu mengelola komunikasi sains dalam masa pandemi sekarang ini. Mengelola komunikasi sains dalam pandemi sekarang ini menghasilkan ilmu yang baik adalah tujuan yang layak di antara orang-orang yang ingin mengembangkan ilmu baru, ide, dan proses yang menarik. Tetapi, nilai sebenarnya terletak pada keberadaan. Sains terapan dalam keadaan atau konteks yang dapat mengangkat kondisi dan keadaan. Ilmu memiliki nilai terbatas jika tidak digunakan, jika tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Sayangnya, ada terlalu banyak ilmuwan yang merasa mereka tak terampil dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan ilmu mereka kepada orang lain, atau percaya mengkomunikasikan temuan ilmiah ini adalah pekerjaan orang lain. Ini adalah dua masalah yang sangat serius. Dengan yang pertama menjadi kondision takut disalah paham, dan yang terakhir menjadi pola pikir respon yang salah tepat saudara kandung. Terlepas dari motivasi mana yang bekerja, saya dipikirkan ketidaktahuan tidak dikomunikasikan secara efektif. Tantangan ilmu komunikasi terlepas diri dari pendirian kami yang kuat dalam komunikasikan sains. Kami sadar bahwa proses ini penuh dengan rintangan, cemuhan, pengalihan, dan kesalahan. Kami akan mengeksplorasikan beberapa tantangan yang lebih jelas. Dari komunikasi sains dibagikan insial, isu-isu seperti kepercayaan, teori konspirasi, misinformasi, kebingungan publik, pesan dan kebijakan. Pemahaman mengenai dasar dalam proses komunikasi adalah bahwa beberapa tingkat kepercayaan bagi di antara mereka yang mengirim dan yang menerima pesan. Salah satu isu yang lebih kontroversial selama pandemi COVID-19 adalah pendidikan, baik orang tua maupun siswa, menjadi bosan dengan pembelajaran jarak jauh, menyebabkan ketidakkonsisten yang besar. Rasa kenyamanan bagi orang tua yang bekerja dan menciptakan kecemasan bagi ekonomi lokal. Segera belajar dampak ekonomi dan sekolah terbuka dan berkembang di komunitas mereka. Yang dalam buku ini melaporkan data pejabat sekolah yang terkait akun menghadapi perilaku kepemimpinan di sekolah. Mereka di mana bahwa mereka keluar dari elemen dan dasarnya menghadapi krisis kesehatan masyarakat, bukan krisis pendidikan. Banyak contoh, para pemimpin sekolah sangat frustasi dengan konteks yang tidak mereka kenal, menemukan diri mereka.
Yang berikut juga sama menjelaskan tentang bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum menghilang. Kecemas kematian dan COVID-19, mekanisme psikologis untuk memberikan keseimbangan sosialisme, terutama selama bencana yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sangat besar. Mengingat kebutuhan untuk sosial fisik dan jarak sosial, orang cenderung berada di bawah tekanan yang lebih bersementara pada saat yang sama. Menikmati kesempatan yang relatif dan lebih sedikit untuk bersosialisasi atau mencari komunikasi dengan dukungan duniawi. Dengan inisiasi dan pengembangan hubungan pribadi, menjadi lebih sulit untuk dipengaruhi dan dipelihara. Utilitasnya sebagai penyangga yang efisien terhadap eksistensi kecemasan sangat berkurang tepat ketika mereka paling dibutuhkan sebagai respon terhadap tingkat ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketakutan yang tinggi yang dihasilkan oleh pandemi yang sedang berlangsung menjadi menonjol dengan melanjutkan liputan dan berita. Selain itu, liputan intens dari penyebar COVID-19 ini, ribuan kasus dan kematian yang dikonfirmasikan, diumumkan setiap hari, membuat prospek kematian ada di mana-mana dan tidak terhindarkan menonjol dalam skala internasional. Dari perspektif evolusi, ancaman patogen dan penyakit dapat merangsang kecemasan eksistensi karena mereka cenderung mendorong pemikiran tentang kematian sebagai lawan pada motif fundamental pemeliharaan diri. Akibatnya, ketika berhadapan dengan kematian, menjadi menonjol secara berkelanjutan oleh pandemi COVID-19 sekarang ini. Komunikasi dan COVID-19. Pengantar singkat tentang COVID-19 adalah virus corona ketiga yang berdampak pada bangsa kita dan dunia. Ini adalah zoonovirus yang dinamai oleh WHO pada 11 Februari untuk penyakit yang disebabkan oleh novel virus corona. Ini pertama kali diamati di Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan telah sejak menyebar ke seluruh dunia. SARS adalah singkatan dari sindrom pernafasan akut yang parah, dan COVID-19 adalah sepupu genetik dari virus corona yang menyebarkan wabah SARS di 2000. Ada juga hubungan antara desain, fasilitas, dan komunikasi, dan sains dapat meningkatkan kinerja keduanya. Menelah bagaimana menerapkan ilmu komunikasi dalam pandemi COVID-19 sekarang melalui lensa tata letak fisik dan kontribusi kerangka kerja baru untuk memahami komunikasi dalam kaitan dengan norma, risiko, dan efisiensi. Respon terhadap pandemi saat ini dan masa depan dapat lebih efektif jika keduanya komunikasi dan desain dioptimalkan. Yang sangat tragis adalah saat ini sistem kesehatan tidak teratur.
untuk menangani pandemi. Sistem ini disusun untuk mengurangi eksposur ekonomi dan meminimalkan persediaan. Itulah sebabnya hampir setiap kesehatan organisasi perawatan menggunakan model pengiriman just in time, dan perusahaan asuransi yang mewakili non-produk bekerja untuk mengurangi cakupan untuk seluruh populasi, sementara jutaan tidak diasuransikan. Semua ini hanya menjadi lebih buruk ketika sesuatu seperti COVID-19 menyerang. Dan sekarang, dengan adanya COVID-19, bahkan dari tahun ke tahun, semakin meningkat. Begitu juga ekonomi kita semakin memburuk. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditontonnya, jangan lupa share juga, dan di like.